Selamat sore teman-teman, bagaimana hari ini kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan sekali ini sudah mulai kuliah. Semoga kuliah kalian lancar dan semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita atau dosen kita juga selalu bermanfaat untuk kita, dan semoga kita yang hadir dalam berkuliah semoga diberikan kelancaran, semoga ilmu yang bermanfaat, dan semoga diberikan kesehatan juga supaya kita selalu mengikuti pembelajaran perkuliahan. Oke, pada sore ini saya akan mempresentasikan tentang definisi perawatan pulpa Hygien. Sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Ati Prihatin, saya dari Universitas Islam Syafi'iyah, D3 semester 4. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu perawatan tentang pulpa Hygien. Yang pasti pulpa Hygien itu sangat penting ya untuk kehidupan kita, untuk kita sendiri. Utama definisi dari pulpa Hygien adalah kebersihan pulpa dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukan sendiri. Pasien yang harus istirahat di tempat tidur, misalnya karena adanya hipertensi, pemberian infus dan seksual sesar. Kapan sih waktu pulpa Hygien di masa nifas dilakukan? Pada pasien yang tirah baring atau perawatan kedokteran yang melibatkan berbaringnya pasien di tempat tidur untuk suatu jangka yang sinambung atau jangka waktu yang cukup dan lama. Dilakukan sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali dalam sehari. Apa sih dari tujuan perawatan pulpa Hygien pada masa nifas? Yaitu untuk mencegah infeksi, untuk menyembuhkan luka jahitan perineum, dan untuk kebersihan perineum pulpa, juga memberikan rasa nyaman bagi klien. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari anatomi pulpa Hygien. Bahwa kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusianya dengan berbeda jenis, yaitu kita perempuan dengan adanya vagina dan laki-laki dengan adanya penis. Teman-teman, harus kita ketahui bahwa alat kelamin wanita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian luar dan yang bagian yang kedua adalah bagian dalam. Jadi ini adalah sistem reproduksi wanita, bagian dalam dan luar. Ini adalah alat kelamin wanita. Alat kelamin wanita menghasilkan ovum. Alat kelamin wanita ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama saya akan membahas alat kelamin wanita bagian luar. Yang pertama itu terdiri dari mons veneris, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di depan simfisis pubis. Lalu bagian yang kedua adalah labia mayora, yaitu bibir besar, adalah 2 lipatan tebal yang membentuk sisi pulpa. Karena kita ketahui alat kelamin luar pada wanita dikenal sebagai pulpa ya. Ada juga labia minora, yaitu bibir kecil, adalah 2 lipatan kecil dari kulit di antara bagian atas labia mayora. Yaitu yang selanjutnya klitoris. Klitoris bahwa kita ketahui sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis bagi laki-laki. Jadi dia adanya di bawah. Jadi dia adanya di atas kalau nggak salah itu di bawahnya labia di bawahnya ini mons veneris. Terus kelenjar vestibularis, yaitu bantol ini terletak tepat di belakang labia mayora. Setiap sisi kelenjar ini mengeluarkan lendir di saluran keluar antara hymen dan labia minora.
Himen dikenal sebagai selaput darah yang merupakan selaput dari membran tipis. Di tengahnya terdapat lubang tempat keluarnya menstruasi. Nah, di sini ada pun bagian dalam. Saya akan membahas bagian dalam terbagi menjadi vagina, uterus, dan ovum serta ovarium. Yang pertama saya akan membahas tentang vagina. Vagina adalah suatu tabung berotot yang dilapisi membran dari jaringan epitel dan dialiri oleh pembuluh darah. Panjang vagina adalah dari vestibula sampai cervix, yaitu mulut rahim yang disebut dengan cervix. Vagina berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan berguna dalam proses kelahiran sebuah janin. Lalu yang kedua adalah uterus atau kita kenali sebagai rahim. Uterus adalah suatu organ yang tebal, berotot, berbentuk buah bir yang terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kencing. Nah, di bagian bawah uterus menyatu dengan vagina dan bagian atasnya menyatu dengan tuba falopi. Uterus berfungsi sebagai tempat janin menempel, tumbuh, dan berkembang sampai proses kelahiran. Adapun dari oppidum atau kita sebut dengan tuba falopi disebut dengan saluran telur, terdapat di sebelah kiri dan kanan bagian atas uterus. Panjangnya sekitar kurang dari 10 cm dan bagian ujung dekat uterusnya itu menyempit. Pada bagian ujung tuba falopi terdapat fibriae atau umbai yang berfungsi untuk menangkap sel telur saat ovulasi. Serta salah satunya fibriae menempel ke ovarium. Nah, di tuba falopi ini berfungsi untuk sebagai mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus. Lalu yang keempat adalah ovarium. Ovarium adalah suatu organ yang berfungsi menghasilkan ovum. Jadi ovarium memiliki bentuk seperti biji. Buah kemiri terletak di sebelah kanan dan kiri uterus di bagian tuba falopi. Nah, di ovarium berisi sejumlah besar ovum yang belum matang yang disebut dengan oosit, primer, dan polikel. Wanita yang mengalami pematangan polikel menjadi polikel de Graaff. Sel telur yang sudah matang atau kita sebut dengan polikel de Graaff akan terlepas dari polikelnya. Nah, kejadian ini disebut dengan ovulasi. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan atau sedikit yang saya bacakan tentang anatomi dari Pulpahegen ya teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan masuk ke prosedur tentang bagaimana perawatan Pulpahegen, tapi saya tidak akan mempraktikannya, saya hanya mempresentasikannya. Jadi di dalam perawatan Pulpahegen terdapat prosedur atau langkah-langkahnya, dan yang pertama adalah ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah pinset, bengkok, terus pispot, adanya tempat atau air untuk air yang berisi larutan desinfektan untuk membersihkan pantat, atau bisa kita katakan dengan untuk cebok ya. Nah, adapun pengalas dan sarung tangan. Jangan lupa masker. Tentunya kita harus mempersiapkan APD kita dengan lengkap ya. Dan bahan-bahannya adalah kapas, sublimat atau desinfektan, dan desinfektan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu prosedur kerjanya yang pertama yaitu menjelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan kita lakukan kepada klien. Setelah kita menjelaskan kepada klien tentang prosedur dan tujuannya, setelah itu kita mencuci tangan. Jangan lupa kita mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan PPNI. Dan setelah itu kita harus menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, jangan lupa privasi pasien, karena privasi sangat penting bagi klien. Nah, setelah itu kita harus melakukan pengaturan posisi supaya posisi klien lebih nyaman dan tidak merasa terganggu ya.
Lalu yang selanjutnya itu kita pasang pengalas pada pispot, kemudian meletakkannya di bawah mulut leher pasien dan menggunakan dan setelah itu kita anjurkan klien supaya mau atau tanyakan apakah mau membersihkan sendiri atau dibantu dengan kita. Setelah itu melakukan tindakan perawatan kebersihan pulpa dengan tangan kiri, membuka pulpa memakai kapas sublimat dan tangan kanan menyiram pulpa dengan desinfektan. Yang selanjutnya mengambil kapas sublimat dengan pinset lalu memberikan pulpa dari atas ke bawah. Lalu yang selanjutnya yaitu kemudian kapas yang kotor dibuang ke bengkok. Hal ini dilakukan hingga bersih ya pulpanya. Setelah selesai mengambil pispot dan mengatur posisi klien, setelah itu membuka handscoon atau sarung tangan, mencuci tangan kembali. Setelah itu setelah itu membereskan alat, melepaskan sarung tangan, mencuci tangan, dan setelah itu membereskan kembali seperti hordeng ataupun privasi yang pasien yang belum kita lakukan. Setelah itu adapun dampak dari tidak melakukan pulpa hygiene yaitu terjadinya infeksi pada area vagina, contohnya infeksi jamur vagina ya teman-teman. Terjadi keputihan yang terlalu banyak dan biasanya keputihannya yang bau dan tidak sedap pada area vagina. Terjadi gatal-gatal dan beresiko menimbulkan penyakit atau seperti tokso, torch, dan gonorea. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan tentang pendidikan kesehatan perawatan pulpa hygiene dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan dalam video ini, mohon maaf. Dan saya mengharapkan adanya kritik dan saran apabila setelah menonton video saya, supaya saya dapat memperbaiki pembelajaran saya supaya lebih baik, karena kritik dan saran kalian sangat penting untuk saya demi kelancaran dan pembelajaran saya ke depannya. Oke teman-teman, itu saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.